lagi dengerin apa itu? Lagi dengerin lagu rohani, Mas. Lagu rohani? Lu tahu kan di sini itu bukan tempat ibadah. Lu nggak bisa seenaknya setel lagu rohani seperti itu di sini ya. Loh, di sini kan tempat umum, Mas. Emang ada larangan nggak bisa dengar lagu rohani di sini? Ya gue tahu di sini tempat umum, tapi nggak seenaknya juga lu dengerin lagu rohani di sini. Lagian di sini bukan tempat ibadah kan? Di sini pun banyak orang yang agamanya beda, bukan sama yang kayak lu aja. Terus mau gimana lagi, Mas? Ya lu kalau mau setel lagu rohani, pergi ke tempat ibadatmu aja, agar tidak mengganggu kegiatan orang lain di sini juga. Oh, kalau gitu ya udah deh, Mas. Maaf, nanti nggak akan putar lagu rohani lagi di sini, Mas. Ya sudah, jangan diulangi lagi ya, agar nanti orang di sini tidak terganggu lagi dengan musik yang kamu setel di sini. Ya, Mas, siap. Baik, teman-teman, halo semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang video tadi, yang mana di sini saya akan mengambil dari perspektif Pancasila. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah mengetahui bahwasannya kebebasan dalam memeluk agama itu adalah hak semua orang. Dan kita mengetahui bahwasannya kita tinggal di Indonesia dengan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang mana kita bebas untuk memeluk agama kita masing-masing tanpa harus terpaksa oleh orang lain. Dari video tadi menggambarkan bahwasanya seseorang melarang untuk mendengarkan lagu rohani atau beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Nah, maka dari itu teman-teman, kita sesama yang mempunyai agama, kita harus saling toleransi terhadap agama kita sesuatu. Kita mengetahui bahwasanya di Indonesia ini mempunyai banyak agama, bukan hanya satu agama saja. Di Indonesia ada 6 agama, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan juga Konghucu. Maka dari itu teman-teman, kita harus saling toleransi terhadap semua agama yang ada di Indonesia, dan kita tidak boleh membuli ataupun melarang orang untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video itu saya ingin memberikan pendapat terkait dengan apa yang telah terjadi dalam video tersebut. Yakni saya melarang keras dengan seseorang yang tidak membebaskan orang lain dalam melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Di mana dalam perspektif Konstitusi Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945, jelas menegaskan akan jaminan kebebasan beragama. Dalam pasal 28E ayat 1 ditegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali. Di mana negara juga berhak menjamin setiap warga negara untuk bebas memeluk agama atau kepercayaan masing-masing sesuai dengan yang mereka percayakan. Peran negara untuk itu juga dinyatakan pada pasal 29 ayat 2, yakni berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama. Sayangnya ketegasan serupa sepertinya absen dalam banyak peristiwa bernuansa sama. Pembatasan bahkan pelanggaran warga negara menjalankan ibadahnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait pendapat dalam video tersebut. Terima kasih. Halo Mbak, boleh Halo. kenalan dulu? Namanya siapa Mbak? Halo, perkenalkan nama aku Marcelina Wafulan. Saya beragama Kristen Protestan. Oh, Mbaknya berasal dari mana? Saya berasal dari Universitas Negeri Manado, Sulawesi Utara. Oke, baik Mbak. Di sini Mbak, saya mau bertanya tentang bagaimana pendapat Mbak tentang seseorang yang mempunyai keyakinan agama yang berbeda, namun di suatu lingkungan dia dibully tentang keyakinan agamanya tersebut. Bagaimana pendapat Mbak tentang hal tersebut? Menurut saya itu sangat disayangkan ya, terutama pada Pancasila kan, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Dan di Indonesia sendiri itu diwajibkan setiap penduduknya memiliki agamanya masing-masing sesuai kepercayaannya. Nah, kalau misalnya dibully karena kayak berbeda, jadi itu kayak disayangkan. Kan ada istilah tuh untuk agamamu itu untukmu, agamamu untukku, agamaku. Jadi
kalau misalnya tentang gitu jadi ya urusin aja agamamu, tetap lakukan hal-hal yang baik tanpa mengurusi agama lain. Seperti itu. Oke, baik. Berarti pendapat Mbak tentang hal tersebut sebaiknya harus dihindarkan ya, Iya. karena itu sangat tidak toleran terhadap Iya. agama masing-masing. Baik, Mbak. Terima kasih atas waktunya. Iya, Mohon sama-sama. maaf sudah mengganggu. Terima kasih, Mbak. Mbak, kalau boleh tahu nama Mbak siapa ya? Nama saya Ayunia Fazliati Kalau boleh tahu asalnya dari mana ya, Mbak? dari Kendal. Jadi iya. Mbak boleh nanya nggak tentang seorang teman yang minoritas yang kadang hari Minggu selalu dengarkan lagu rohani di tempat terbuka, di tempat umum. Tapi ada juga sekelompok orang atau teman-teman yang kadang mengingatkan bahwa kenapa sih harus dengar lagu rohani di tempat ini? Kenapa selalu di kan ya? Kenapa nggak di tempat yang tertutup atau tempat yang tidak didengar oleh orang lain gitu, Pak? Menurut saya itu termasuk salah satu pembulian ya, di mana pembulian itu merupakan hal yang tercela dan tidak boleh dilakukan oleh semua umat manusia. Dan menurut saya itu salah ya, karena semua umat manusia itu berhak mendapatkan tempat yang aman dan nyaman untuk beribadah. Jadi menurut Mbak menolak keras terkait dengan orang-orang yang menyepelekan kawan kita yang minoritas itu ya, Mbak, terkait dengan mendengarkan lagu rohani gitu. Tentunya saya Baiklah, terima kasih atas pendapatannya Mbak ya. Halo, Mbak. Boleh perkenalan namanya siapa, Mbak? Boleh, perkenalkan nama saya Nur Hasana, bisa dipanggil Nur. Mbak Nunung. Ya. Jadi kalau boleh tahu Mbak Nunung berasal dari mana, Mbak? Saya berasal dari Bengkulu. Dari Bengkulu. Oke, baik, Mbak. Jadi di sini saya ingin bertanya sedikit tentang bagaimana pendapat Mbak tentang seorang yang minoritas di suatu lingkungan dan dia mendengarkan lagu rohani tersebut di tempat umum, lalu ada beberapa kelompok yang mayoritas mengolok-olok atau membuli yang minoritas tersebut. Bagaimana pendapat Mbak terhadap hal tersebut? Oke, kalau saya sendiri kurang setuju ya, soalnya di Indonesia kan banyak agama, jadi seharusnya kita harus saling toleransi terhadap agama. Oke, baik. Berarti kita harus membicarakan hal tersebut karena itu sangat-sangat melanggar yang ada di Indonesia dan Pancasila juga ya, Pak. Ya. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatan waktunya, Mbak. Makasih. Halo Kak, Halo, Kak boleh kenalan nggak sebelumnya Kak? boleh. Atas nama Kakak dan asalnya dari mana ya kalau boleh tahu? Aku namanya Maisy dari Manado. Kak Maisi boleh nanya sedikit nggak tentang seorang minoritas yang ingin melakukan ibadah di suatu tempat, tapi ada segelintir orang yang melarang atau tidak membebaskan minoritas tersebut untuk beribadah di tempat tersebut. Bagaimana sih pendapat kakak terkait hal tersebut? Kalau menurut dari aku sendiri, dari sudut pandang aku sendiri, aku agak tidak setuju karena Indonesia kan itu udah dikenal memiliki 6 agama. Jadi kalau misalnya ada salah satu minoritas atau mayoritas yang melanggar salah satu agama yang lain untuk beribadah atau tidak diizinkan untuk beribadah, itu sesuatu yang tidak toleransi dan itu harus banget dihilangkan dari Indonesia. Udah. Baik Mbak, terima kasih ya atas pandangan dan jawaban dari Mbak. Itu sangat membantu kami dalam melakukan riset dari setiap orang yang saya tanya. Terima kasih ya Mbak atas Oke, jawabannya. terima kasih.